Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpina Diayu Marselawati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika Semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya, dalam video ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat bilangan dan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, 2x, 4 min 7y, min 6a pangkat 3, dan seterusnya. Jadi, karakteristik bentuk aljabar itu harus ada sesuatu yang belum diketahui nilainya. Biasanya berupa huruf, lazim disebut variabel atau peubah. Oke, saya lanjutkan. Variabel atau peubah, yakni lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi, ini merupakan unsur pada bentuk aljabar. Itu mengenai variabel dan peubah, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya seperti ciri-ciri pada bentuk aljabar sebelumnya. Dalam bentuk aljabar, biasanya variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya, tuliskan setiap langkah berikut dengan menggunakan variabel sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Yang pertama, jumlahkan dua bilangan ganjil berurutan adalah 20. Dan yang kedua, suatu bilangan jika dikalikan 5, kemudian dikurangi 3, hasilnya adalah 12. Penyelesaiannya, yang pertama, misalkan bilangan tersebut x dan x plus 2. Ini maksudnya itu jumlahkan dua bilangan ganjil. Jadi kita ibaratkan x-nya itu ganjil dan x plus 2. Gimana x itu ganjil? Bilangan berapapun jika bilangan ganjil jika ditambah 2 maka tetap ganjil. Berarti ini tinggal dijumlahkan ya, dua bilangan ganjil kan, x ditambah 2 yaitu sama dengan 20. Ini hanya pemisalan saja. Yaitu yang kedua, suatu bilangan jika dikalikan 5 kemudian dikurangi 3 hasilnya adalah 12. Misalkan bilangan tersebut adalah x. Berarti 5x dikurangi 3 itu hasilnya adalah 12. Oke, konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Contoh, tentukan konstanta pada bentuk aljabar berikut. 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 7x min y min 8. Yang kedua, 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x. Oke, penyelesaiannya. Itu yang pertama, konstanta dari 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 7x dikurangi y dikurangi 8 adalah min 8. Konstanta itu yang tidak memuat variabel atau suku yang tidak memuat variabel. Oke. Yang kedua, konstanta dari 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x adalah 3. 3 ya, karena ini adalah suku yang tidak bervariabel atau bilangan yang tidak memuat variabel. Oke. Selanjutnya mengenai koefisien adalah konstanta yang diikuti variabel. Contoh, tentukan koefisien dari x pada bentuk aljabar berikut. Yaitu yang pertama 5x kuadrat y ditambah 3x. Yang kedua 2x kuadrat plus 6x min 3. Penyelesaiannya, yaitu yang pertama koefisien x dari 5x kuadrat plus y 5x kuadrat y plus 3x adalah 3. Tahu ya, 3 ini koefisien dari x. Di mana koefisien ini adalah konstanta yang diikuti variabel. Yaitu variabel di sini koefisien dari variabel x yaitu 3. Oke, yang kedua, ya 6. Oke, saya lanjutkan. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Terdapat dua jenis suku, yaitu suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 2x kuadrat plus 3xy ditambah 2x kuadrat min 2xy ditambah 5x. Suku yang sejenis dari bentuk aljabar di atas, yaitu yang pertama 2x kuadrat dan
X kuadrat, tahu ya? Yang sejenis karena variabelnya sama, yaitu 2X kuadrat dan X kuadrat, yaitu sama-sama variabelnya X kuadrat, lainnya kan tidak ada kan yang X kuadrat lagi kecuali 2 ini, 2X kuadrat dan X kuadrat, yaitu yang selanjutnya 3XY dan min 2XY, di mana ini koefisien, di mana ini variabel yang sama yaitu XY-nya. Sedangkan 2X kuadrat dan 5X tidak sejenis karena pangkat dari variabel X kuadrat dan X berbeda, jadi tidak sama. Sehingga suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang berbeda. Yaitu mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Itu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis. Ya, suku sejenis tadi yang variabelnya sama. Sehingga pada operasi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan untuk suku sejenis saja. Oke, jadi yang contohnya. Sederhanakan bentuk operasi aljabar berikut ini ke dalam bentuk paling sederhana, yaitu yang pertama A plus 2B plus 4A plus 3B. Itu yang kedua 2X min Y min 3X min 4Y. Oke, penyelesaiannya yaitu yang pertama A plus 2B plus 4A plus 3B, yaitu ini berlaku sifat komutatif di mana A ditambah 4B ditambah 2B ditambah 3B. Jumlahkan yang A-nya dulu, yang variabel A-nya dulu, baru yang B-nya kita asosiatifkan kelompok berdasarkan variabel yang sama, yaitu A ditambah 4A yaitu 5A, 2B ditambah 3B yaitu 5B. Oke, 5A ditambah 5B ini berlaku sifat distributif di mana 5-nya dikeluarkan, buka kurung A plus B. Tahu ya, ini sifat distributif kemarin. Ini jika dikembalikan maka hasilnya nanti 5A ditambah 5B. Oke. Yang kedua, 2X min Y min 3X min 4Y, yaitu 2X min 3X, ini variabelnya diasosiatifkan dulu, min Y min 4Y ini kurang ya, min Y harusnya, jadi itu harusnya 5X min 5Y. Oke, 5X min 5Y, 5-nya dikeluarkan, X min Y. Oke, perkalian. Terapkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Contoh, jabarkan bentuk perkalian 2 dalam kurung 3X min Y. Oke, penyelesaiannya. 2, 3X min Y sama dengan 2 dikali 3X ditambah 2 dikali min Y. Ini bisa jadi langsung dikurangi asalkan ininya bukan min Y, tapi sudah dalam bentuk Y. Tapi ini karena ini pertambahan, jadi ini negatif. Oke, berarti ini perkalian silang ya, sama seperti tadi sifat distributif tadi. Berarti 6X min 2Y. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perpangkatan. Oke, pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku ditentukan atau mengikuti segitiga Pascal. Pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Misalkan, kita akan menentukan pola koefisien pada penjabaran bentuk aljabar suku 2. A plus B pangkat N dengan N bilangan asli. Perhatikan urutan berikut. Itu yang pertama. A ditambah B pangkat 1, itu sama dengan A ditambah B, koefisiennya 1. Ini ya, A ditambah B 1, yaitu koefisiennya 1 dan 1 ini. Koefisiennya 1, koefisien tadi akan yang mengikuti variabel, yaitu di mana variabel A ini koefisiennya 1 dan B ini koefisiennya 1. Oke, yang kedua. A plus B pangkat 2, yaitu A plus B dikali A plus B. Jika dijabarkan, A kuadrat ditambah AB ditambah B ditambah B kuadrat. Ini perkalian silang gimana? A kuadrat, A kali A kuadrat, A kali B AB, B kali A AB. Ini berlaku sifat komutatif perkalian. BA itu sama dengan AB, dan B kali B yaitu B kuadrat. Ini AB kuadrat ini bisa dilihat di sini. Oke.
Hasil akhirnya nanti akan A kuadrat, karena ini variabel sama, jadi kita jumlahkan 2AB ditambah B kuadrat koefisiennya, yaitu 1, 2, dan 1. 1, 2, dan 1. Ini kita lihat di sini, 1, 2, dan 1. Oke. Yaitu A plus B pangkat 3. A plus B kali A plus B kuadrat. A plus B kuadrat tadi sudah diketahui ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, jika dijabarkan lagi yaitu A plus B dikali A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dan hasilnya A pangkat 3 ini dikalikan ini dikalikan ini, 2A kuadrat B. A terus ke sini, AB kuadrat. A kuadrat B ini berlaku komutatif. Terus ke sini 2AB B kuadrat, terus ke sini B pangkat 3. Oke. A pangkat 3 ditambah ini yang variabelnya sama. 2A kuadrat B, 2 ditambah 1, 3. AB kuadrat. Ini 1 tambah 2, 3. AB kuadrat tambah B pangkat 3. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Oke. Pangkat 3 ya. 1, 3, 3, 1. Oke, sama. Tahu ya ini dari segitiga Pascal ini yaitu mula-mula 1. Ini turun lagi, ini ditambah 1 tambah 1 tapi agak menjorok miring caranya. Ini dijumlahkan 2. Terus tambah 1 lagi di sini pinggir-pinggirnya. Terus ini dijumlahkan 3, dijumlahkan 3, 1 lagi, dijumlahkan 4, jumlahkan 6, jumlahkan 4. Lalu 1 lagi, terus 5, ini 6, 4, 10, 10, 5, 4, 1, 5, 1, 1 lagi, 1, 6, 10, 5, 15, 10, 10, 20, 10, 5, 15, 5, 1, 6, dan 1 lagi. Ini sampai seterusnya, sampai berapapun ya. Ini mengenai segitiga Pascal. Oke. Yang selanjutnya mengenai aturan penerapan segitiga Pascal dalam menjabarkan perpangkatan aljabar suku 2 adalah sebagai berikut. Langsung ke contohnya saja biar lebih bisa dipahami. Yaitu A plus B pangkat 5. Ini pangkat 5. Ini dari sini. 1 koefisiennya ya dari 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Oke, ini urut karena ini A plus B, jadi A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ini perkalian dulu, baru nanti dijumlahkan. Pangkatnya itu kalau yang variabel awal A itu dari yang terbesar. Seperti ini lalu turun ya nanti. 5, A pangkat 5, A pangkat 4 turun. A pangkat 3 dari 5, 4, 3, 2, 1, kok 0. Dan B ini kebalikan dari pangkat yang pertama tadi, yaitu dari yang terkecil ke terbesar naik. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hasilnya yaitu A pangkat 5 plus 5 pangkat 4B pangkat 1 ditambah 10 A pangkat 3B kuadrat ditambah 10 A kuadrat B pangkat 3 ditambah 5A pangkat 1 B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Karena tahu ya, A pangkat 0 itu adalah 1. B pangkat 0 itu 1. Kemarin ya di video sebelumnya bahwa bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Oke, saya lanjutkan. Yaitu mengenai pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada bilangan dan penyebutnya. Sehingga untuk operasi pembagian dapat dilakukan apabila terdapat faktor sekutu pada pembilang dan penyebutnya. Lalu faktor sekutu diterapkan operasi pembagian. Oke, contoh. Sederhanakan bentuk aljabar 5xy dibagi 2x. Penyelesaiannya. 5xy dibagi 2x itu sama dengan 5xy per 2x. Di mana jika kita cari faktor sekutu dari 5xy yaitu 5 dikali y dikali x. Dan 2x itu 2 dikali x. Tahu ya? Dan ini
Dan hasilnya 5/2Y karena faktor sekutu X. X-nya hilang. Oke, yaitu yang kelima FPB dan KPK. Untuk menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menyatakan bentuk-bentuk aljabar tersebut menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Prinsipnya sama seperti menentukan FPB dan KPK pada bilangan. Contoh, temukan berapa FPB dan KPK dari 4x² Y dengan 6xy pangkat 5. Penyelesaiannya. Ini kita temukan dulu faktornya. 4x² Y itu faktornya 2 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, x kuadrat kali Y ini bisa juga x-nya dijabarkan x kali x. Oke. 6x Y pangkat 5 itu faktornya 2 dikali 3, 6. X, Y pangkat 5 atau bisa dikalikan Y sebanyak 5 kali. Untuk video yang sebelumnya sudah kita bahas. Sehingga diperoleh FPB-nya yaitu 2x Y. Di mana FPB itu dua bilangan yang memenuhi yang sama dari kedua faktor, tapi kita ambil yang terkecil. Yaitu di sini 2 ada, tapi di sini yang terkecil yaitu 2. Dan 3 ini kenapa tidak masuk? Karena dari faktor 4x² Y itu tidak ada 3-nya. Oke, jadi kita tidak ikutkan karena kita hanya mengambil yang keduanya memiliki faktor dan yang kita ambil yang terkecil. Yaitu 2x, x-nya ini ada, yang terkecil kita ambil x dan y yang terkecil. 2xy. Oke, KPK-nya. Jika FPB tadi mengambil yang sama dari kedua faktor dan kita ambil yang terkecil, maka KPK itu diambil semuanya. Tapi jika ada yang sama, kita ambil yang paling besar. Oke, misal tadi, kalau FPB diambil 2, ini sama. Kalau KPK diambil 2 pangkat 2 karena yang terbesar. Terus 3 masuk, walaupun di sini di faktor 4x² Y itu tidak ada. Tapi karena KPK yaitu seluruhnya. Jika sama diambil yang terbesar. Oke. Dan x² ini, karena yang terbesar x² dan Y pangkat 5. Oke. 4 kali 3, 12, x² Y pangkat 5. Oke, pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar ada pecahan yang pembilang atau penyebutnya memuat bentuk aljabar atau berupa bentuk aljabar. Contoh, 4P plus 5 per P kuadrat. Oke, saya lanjutkan. Mengenai operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Itu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Ingat prinsip penjumlahan dan pengurangan pada pecahan hanya dapat dilakukan apabila penyebutnya sama, yaitu yang kedua, perkalian dan pembagian. Prinsipnya juga sama dengan perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan, yaitu yang ketiga, perpangkatan. Operasi perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan pecahan bentuk aljabar yang sama. Jadi, untuk operasi hitung pada pecahan bentuk aljabar secara umum, prinsipnya sama dengan operasi pada bilangan pecahan. Oke. Jadi, selanjutnya penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan FPB dari keduanya. Kadangkala dalam bilangan pecahan akan lebih mudah digunakan apabila sudah dalam bentuk sederhananya. Dan begitu pula pada pecahan bentuk aljabar. Contoh, kita ambil contohnya langsung. Tentukan bentuk sederhana dari 48x Y kuadrat dibagi 36x Y. Penyelesaiannya. 48x Y kuadrat itu sama dengan 12 kali 4, itu 48x, dan Y kali Y itu Y kuadrat. 36x Y ini sama saja ya, menyederhana itu seperti kalau pada aljabar kita mencarikan seperti tadi, mencari faktor sekutunya. 12 kali 3 itu 36 kali X kali Y. Sehingga bentuk sederhananya adalah 48XY kuadrat per 36XY itu
ini faktornya tadi 12 kali 4 X kali Y kali Y, 12 kali 3 X kali Y, yaitu ini yang bisa dihilangkan, jadi hanya 4/3. Ini salah ya, ini 4/3 Y. Oke, karena di sini kita kembali lagi ke sebelumnya. Oke. Pada pecahan aljabar tadi contohnya P plus 5 per P kuadrat. Ini jika disederhanakan, ya tidak bisa. Oke, maaf. Tadi adalah operasi penjumlahan, jadi tidak bisa untuk disederhanakan. Yang bisa hanyalah perkalian. Oke, penggunaan bentuk aljabar dalam menyelesaikan masalah. Yaitu, bentuk aljabar sering digunakan dalam menyelesaikan masalah matematika. Salah satunya dalam materi persamaan linear yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.